Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas seputar YouTube ya. Satu video untuk tambahan guys. Karena aku untuk tag video itu bisa sehari itu bisa 3 video. Jadi nggak itu buat stok-stok video-video hari berikutnya. Jadi aku nggak kemungkinan itu istilahnya untuk lebih menghemat waktu aku guys. Kalau misalnya aku jarang-jarang upload video gitu, itu bener-bener menurut aku merugi sih gitu. Karena kalau jadi content creator harus aktif juga, kalian harus manfaatkan bikin video, tag video itu misalnya sehari 3 kali. Kalian pakai baju ini juga nggak masalah, yang penting kalian ada kesungguhan aja guys. Penonton sepi, pasti kalian belum setting hal ini sebagai YouTube content creator. Karena kalau penonton sepi itu apa yang kalian harus koreksi, apa yang kalian harus perbaiki guys, sebagai kalian menjadi content creator yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau kalian diemin aja, itu akan berdampak kepada channel kalian itu yang susah berkembang. Oke guys, di sini aku akan kasih 6 tips ya tentang kenapa sih penonton sepi di channel YouTube kalian. Pasti kalian belum setting hal-hal berikut ini. Yang pertama itu kalian itu harus istilahnya maksimalkan thumbnail atau sampul video YouTube kalian yang ukurannya itu 16:9, atau kalau lebar itu sekitar 1280 dan panjangnya itu 790. Kalian harus setting, jangan sampai panjang pendek di sampul YouTube di YouTube kalian. Jadi kemungkinan itu nggak akan direkomendasiin oleh YouTube. Dan kalian harus buat thumbnailnya itu harus sesuai ukuran sampul video YouTube kalian guys. Itu sangat bener-bener ngebantu ya. Apalagi kalian buat thumbnail. Apa sih istilahnya thumbnail ya? Thumbnail itu kalau kalian buat asal-asalan itu tuh adalah beranda yang muncul di YouTube kalian. Kalau kalian buat thumbnailnya asal-asalan ya viewer penontonnya juga asal-asalan gitu. Kalian harus perhatikan thumbnail YouTube-nya itu bener-bener harus. Nah, thumbnailnya itu harus bagus, yang istilahnya orang itu penasaran. Yang penting kalian bisa clickbait, yang penting masih mengarah yang baik-baik di konten kalian, yang istilahnya yang setidaknya masih dikategorikan harus sama dengan produk itu gitu. Jangan kalian clickbait yang keterlaluan gitu. Yang penting kalian buat thumbnail yang bagus, nanti itu akan menambah penonton kalian dengan sendirinya. Setidaknya kalian lebih profesional lah dalam membuat thumbnail guys. Next. Nah, kesalahan yang kedua kenapa penonton sepi itu kalian tidak menambahkan e-kartu dalam YouTube kalian. Nah, bagi kalian YouTuber pemula, e-kartu itu apa? E-kartu itu adalah tampilan video yang direkomendasiin YouTube atau kalian yang buat, atau video populer yang video itu serupa. Contohnya video ini aku mau rekomendasiin ke kalian dengan video-video seputar YouTube yang serupa. Itu di bagian tengah, kanan, kiri itu contohnya ada 3 e-kartu. Jadi kemungkinan itu dalam e-kartu itu orang itu bisa menonton di saat dia putar video kalian ini, dan kemungkinan di tengahnya dia nongol video seputar YouTube lain yang lebih memikat dia untuk bisa menonton. Kalian harus tambahkan e-kartu di setiap sudut-sudut YouTube kalian gitu. Jadi kemungkinan itu dia bisa melihat dan mengklik channel kalian setelah video ini gitu guys. Next. Yang ketiga kesalahannya itu tidak menambahkan layar akhir. Kalau ini hampir sama ya, kalau e-kartu sama layar akhir. Kalau e-kartu itu di tengah-tengah video YouTube kalian, tapi di layar akhir itu kalian di saat video ini selesai, di layar akhir muncul 2 video yang
kalian pilih untuk video serupa yang orang itu tonton. Jadi kalian harus tambahkan e-kartu di tengah-tengahnya, di layar akhir, jadi muncul thumbnailnya, dan kemungkinan itu dia bisa nonton video kalian secara berulang karena penasaran sama layar akhirnya yang menarik atau tampilan e-cardnya yang menarik gitu. Jadi kemungkinan itu dia nggak berpaling dari video kalian karena rekomendasiin kayak layar akhirnya ada, e-kartunya ada, video serupa banyak gitu. Jadi kemungkinan itu kalian bisa menambahkan penonton, viewer, subscriber maupun jam tayang. Next, kesalahan yang keempat yaitu tidak mengisi kolom deskripsi. Yang dimaksud kalian sebagai YouTube content creator itu kalian harus mengisi deskripsi di YouTube kalian, karena aku seringkali berpesan kepada kalian itu di kolom deskripsi. Contohnya itu kalian harus istilahnya tulis deskripsinya itu yang berhubungan sama video ini gitu. Contohnya itu penonton sepi, pasti kalian belum setting video ini tentang contohnya hashtag YouTuber pemula, cara mengatasi penonton yang sepi, cara menambahkan viewer, cara menambahkan jam tayang. Ini kan menyangkut semua, kalian harus tulis deskripsi. Contohnya, nah di video kali ini aku akan bahas tentang perihal YouTube per pemula. Itu sudah satu kode deskripsinya yang YouTube bisa baca dengan bisa menambahkan viewer, itu 2 kata kunci. Dan kalian bisa dengan cepat mendapatkan 1000 subscriber maupun jam tayang, dan itu udah 4 kunci. Jadi istilahnya deskripsi itu harus kalian pasang dengan kata kunci yang terkait ya guys. Nah, kesalahan yang kelima yaitu kalian tidak buat playlist yang istilahnya yang rapi. Karena namanya kalian, apalagi konten kalian itu random seperti aku gitu. Aku mengutamakannya itu seputar bisnis dan tips dan trik. Jadi selebihnya itu seling-seling. Tapi selebihnya seling-seling itu ada hiburannya seperti vlog. Jadi di situ aku buat playlist seputar YouTube. Jadi tampilannya itu seputar YouTube semua. Terus tampilan seputar bisnis, jadi munculnya seputar bisnis semua. Jadi itu rapih guys gitu. Jadi kalian bisa istilahnya orang itu bisa nonton video kalian itu sesuai album yang ada di situ. Jadi kemungkinan itu playlist itu pasti bakal ditonton kalau kita mempunyai terus tentang seputar bisnis, penyampaiannya bagus, komunikasinya bagus, dan ilmu-ilmunya itu yang dia butuhkan. Pasti playlist itu dibuka dan itu bakal menambah penonton kalian meledak gitu guys. Next, nah tips terakhir kesalahannya itu kalian tidak mengisi tag di YouTube kalian. Apa sih tag itu? Tag itu adalah pencarian kata kunci dari channel YouTube kalian gitu, entah seputar YouTube yang istilahnya berkaitan dengan seputar YouTube, materi YouTube kalian, tagnya harus diisi. Jadi itu kalian harus perhatikan deskripsi, tag, tampilan video, thumbnail, itu benar-benar berpengaruh banget sama penonton kalian. Jadi penonton kalian itu nggak ada celah karena istilahnya kita itu sudah mengisi kolom deskripsi, tag atau video-video kalian dengan istilahnya menarik mungkin. Jadi kemungkinan kalau tag kalian itu banyak atau tag kalian itu benar-benar kalian isi dengan istilahnya SEO, istilahnya itu untuk kata kunci dari pencarian YouTube kalian gitu. Jadi kemungkinan YouTube itu merekomendasikan video kalian ditemukan dengan mudah dan mempermudah orang itu menonton video kalian guys. Oke, segitu dulu tentang kenapa penonton sepi di YouTube kalian. Nah, kalian harus praktekkan 6 hal kesalahan ini. Kenapa penonton itu sepi, apa penyebabnya, kalian harus koreksi dari channel kalian. Entah kalian tidak menambahkan playlist, kalian tidak isi tag video, entah kalian tidak isi deskripsi, kalian buat sampul asal-asalan, itu kalian harus koreksi agar kalian lebih bisa berkembang lagi. Karena di sini aku pun masih belajar, aku pun masih terus mengoreksi video-video aku biar istilahnya lebih profesional, bahkan lebih
istilahnya punya value yang bener-bener menarik penonton itu untuk bisa menonton channel YouTube kalian guys. Kalian juga harus punya keyakinan, semangat, pasti akan ada momen dimana kalian itu untuk YouTuber pemula memenuhi persyaratan. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat kali ini. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, serta share ke sosial media yang kalian punya. See you video, bye bye.